Pak Konstan, Ya. pada sesi-sesi yang lalu kita sudah membahas tentang morfologi itu apa, ya. Ya. HWA itu apa sebenarnya, dan itu ada di dalamnya, itu ada morfologi. Dan pemeriksaan morfologi ini salah satu konten yang muncul pertama kali atau yang sering dibahas orang itu adalah radikal bebas. Iya. Pak, boleh dijelaskan radikal bebas itu apa sebenarnya? Membuat orang itu paham betul. Orang bicara tentang radikal bebas pasti berbicara tentang apa itu? Yang buah beri punya Antioksidan. antioksidan kan itu Saling banyak terkait itu ya, saling terkait. oh iya paling itu Ya. Pak. Oh, ini radikal bebas antioksidan pasti seperti itu. Iya. Daripada kita terlalu, mendingan Pak Konstan yang sangat paham dengan itu, tolong Pak Oke. dibantu. Ya, walaupun tidak ada yang sempurna ya. Ya betul, di Jadi dunia ini tidak ada yang sempurna, tapi paling tidak kita menuju Ya. ke sana. ada pengalaman HWA bahwa dengan pemeriksaan morfologi darah, salah satu yang disajikan adalah munculnya unsur di dalam tubuh seseorang kelompok radikal bebas. Oke. Dan dalam jurnal kedokteran mengatakan bahwa radikal bebas memicu 90% penyakit degeneratif. Wow, pertanyaannya begitu ekstrim radikal bebas itu. Iya, kok banyak sekali 90%, Iya, Pak. 90% memberi kontribusi penyakit degeneratif. Ya, lalu pertanyaannya, radikal bebas itu apa sih sebenarnya? Nah itu pertanyaannya, karena Kan begitu. beranjak dari yang kita boleh lihat itu radikal. Nih kalau radikal itu ngeri dengarnya kan, apalagi ada bebasnya. Radikal bebas. Iya, jadi radikal bebas adalah sebuah elektron yang kehilangan satu unsur elektronnya, satu unsur pasangannya. Dari molekul kehilangan satu elektron menjadi tidak ada pasangannya. Dan dari kehilangan ini dia akan memecahkan dirinya menjadi, pecahan ini menjadi radikal karena tidak ada keseimbangan di sana. Kehilangan keseimbangan. Nah, kehilangan keseimbangan ini secara singkat dia sangat-sangat tidak bisa diatur, sehingga akan sangat berpotensi merusak sebuah DNA. Bayangkan kalau DNA sebuah sel dirusak, berarti otomatis sel itu rusak. Ya, itu sederhananya. Jadi radikal bebas kehilangan unsur elektronnya dari sebuah molekul, dan kehilangan ini akan memecahkan dirinya menjadi molekul baru yang hilang keseimbangannya, dan dia akan menjadi agresif dan merusak salah satu unsur penting di dalam tubuh manusia adalah DNA. Dan kalau sudah sampai ke sana berarti akan sangat-sangat mengganggu manajemen tubuh manusia. Nah, salah satu statement bahwa radikal bebas ini akan memicu penyakit kronis seperti munculnya air di jantung koroner, stroke, cancer, diabetes, juga hipertensi. Nah, karena ini lambat, pelan, sehingga tidak dibaca sebagai sebuah penyakit. Yang dibaca itu penyakitnya, Pak Alfred. Setelah muncul gula, setelah muncul hipertensi atau kolesterol, maka diklaim penyakit itu. Padahal awal asal muasalnya perubahan-perubahan manajemen ini adalah dipicu oleh molekul yang kehilangan elektron tadi yang diklaim sebagai radikal bebas. Pak, ada bahasa lain tentang radikal bebas ini. Kalau misalnya dalam tubuh gitu, oh tubuh kamu itu radikal bebas, kayaknya orang Bacaannya kalau di morfologi darah itu orang bilang tubuhnya asam. Ya, asam. Ya, kalau asam itu ya pasti banyak sekali yang dirusak seperti telomeres, juga mitokondria, juga fibrin muncul, juga banyak hal yang di dalam sistematik tubuh ini akan dirusaknya, termasuk sel normal. Makanya sel normal pun bisa dimutasikan menjadi sel yang abnormal lalu menjadi kanker. Ya, banyak sekali kontribusinya, 90%. Gitu, Pak. di mana kita? Apakah itu diproduksi oleh tubuh? Secara umum, secara anatomi tubuh memproduksi tapi terkontrol. Kedua, tubuh memproduksi antisipasinya juga tapi terbatas. Bayangkan, tubuh bisa mengantisipasi radikal bebas, tapi manusianya sendiri memasukkan radikal bebas seperti merokok. Ya, salah satu yang langsung tindakan itu merokok.
Bayangkan seberapa kuat tubuh ini bertahan sementara pemilik tubuh tidak paham tentang itu dan dia terus memberi intimidasi ke tubuhnya dengan merokok misalnya, dengan polusi udara di sekitarnya. Selain Gitu. rokok ini Pak, rokok dan polusi apa aja yang menyebabkan radikal bebas dalam tubuh itu bersarang? Ya, sebetulnya secara umum ini menyangkut perilaku menyeluruh. Pertama, mengenai manajemen waktu. Orang dalam hidupnya melakukan kegiatan aktivitas itu akan berlebihan dibanding jam istirahat, pasti jam kerjanya atau aktivitasnya jauh lebih panjang. Itu pertama. Yang kedua, manajemen stres, pola berpikir. Ada orang stres, misalnya tidak ada uang, lalu dia berpikir positif bahwa segera saya harus dapat uang. Itu aman Yang ya? satu menghayatinya bahwa aduh saya susah sekali nggak punya uang, ya. Beda stresnya. Yang satu menggerakkan dia untuk berusaha, yang satu kehilangan energi untuk berusaha. Buntu. Ya buntu. Itu manajemen stres ya. Ya, yang satu bersemangat karena kerjanya banyak karena dia beruntung dapat bekerja. Yang satu dia stres karena tidak ada pekerjaannya. Ya, jadi manajemen stres ini penting sekali untuk mempertahankan elektron-elektron yang ada di dalam tubuh manusia. Salah Ya. satu penyebab itu adalah stres. Ini bagian dari apa yang kita rasakan tiap hari ya Pak Agung ya. Bahwa ada orang stres. Dan itu salah satu penyebab untuk mengakibatkan tubuh kita jadi asam. Kalau Dan saya bisa radikal bebas. rangkumkan menyeluruh ada 4 poin penting ya. Tadi pertama manajemen waktu, manajemen stres. Kemudian manajemen pola makan ya, karena rata-rata habis kita nikmati hidup ini kita cari makan yang kita suka, bukan apa yang sebenarnya tubuh butuhkan. Memang secara menyeluruh tubuh butuhkan makan, tapi unsur-unsur penting kadang-kala dilupakan demi sebuah kesenangan. Ya, ingat, kesenangan ini adalah bagian dari kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu belum tentu menguntungkan dari semua struktur tubuh ini. Ya, karena manusia ini menikmatinya, tapi tubuh mengantisipasi kenikmatan itu setengah mati ya. Termasuk merokok, dia merasa nikmat, tapi tubuhnya tidak nikmat dengan rokok. Ya, makanan-makanan alkohol apa semua. Nah, hal-hal ini kita tidak bisa melarang orang, tapi kita kalau paham sedikit seperti apa yang dilakukan Prima Radio, jadilah Anda pengingat. Barangkali ada hikmah di situ Anda lakukan ya. Walaupun secara tidak langsung, dan banyaknya ilmu pengetahuan yang disajikan belum tentu dipahami, tapi Anda harusnya beruntung kalau ada petunjuk-petunjuk yang menuntun Anda ke jalan yang baik. Yang keempat adalah lingkungan hidup, termasuk salah satu kontribusi besar adalah polusi. Polusi akan sangat-sangat kontribusi terhadap elektron-elektron yang ada di tubuh manusia akan rusak. Polusi dan cahaya matahari ya. Itu ultraviolet juga sangat. Jadi 4 poin ini usia kita masih 30-an Pak Alfred, itu tubuh mampu karena manajemennya masih sangat seimbang, masih sangat rapi. Tapi menjelang 50, maka tubuh sudah semakin banyak kontribusi elektron buruknya, radikal bebasnya, kemampuan tubuh semakin kurang, maka saat itu akan mulai muncul penyakit degeneratifnya. Setelah itu baru muncul Pak. Setelah kumulasi-kumulasi sekian lama, makanya dikatakan radikal bebas akan merusak sebuah manajemen atau berdampak lama. Coba kalau kita pahami ini, pelan-pelan kan kita eliminasi, kita seimbangkan, sehingga jangka waktu pun kita lama hidup ini juga terkontrol ya. Nah, hari ini saya bilang Prima Radio coba mengambil satu tema tentang radikal bebas, dan ini lagu lama, semua orang bisa tahu. Tahu tapi tidak melakukan tindakan, itu yang jadi masalah. Ya. Yang ada melakukan hal-hal yang ada dianggap biasa karena tidak radikal serta-merta berdampak gitu ya. Jadi dianggap oh tidak, barangkali bisa jadi dianggap mitos lah apalah. Tapi setelah berikan pemahaman, maka harusnya orang berpikir kalau memang setiap saat kita berhadapan dengan radikal bebas, malah tubuh sendiri kontribusi. Lalu bagaimana caranya keadaan ini agar terus tidak berkepanjangan, agar dampak ke kita juga kita bisa stop kan, gitu. Luar biasa. Pak, bicara kembali ini soal radikal bebas dan asam dalam tubuh kan. Sudah disampaikan tadi tentang kontribusinya dari mana aja sih sebenarnya. Ya, seperti itu contoh sudah tadi. Nah, akibat dari radikal bebas ini apa aja selain tadi itu bicara tentang
masalah manajemen, gula dan lain sebagainya, itu apa aja, Pak? Jadi itu kan unsur utama yang sangat kecil adalah munculnya molekul yang kehilangan elektron, dan kehilangan elektron ini akan menjadikan radikal itu pecah dan terus akan bertambah tapi tidak bisa diatur, sehingga akan salah satu unsur dasar manusia adalah DNA itu akan dirusaknya. Berarti seperti yang kemarin Pak Kun sudah bisa penyebab itu sel jadi suak adalah apa karena itu ya? Radikal bebas juga. Oh iya, itu akan sangat-sangat potensial merusak itu, sangat. Ya. Ya, berarti memang kebiasaan-kebiasaan buruk sebetulnya, tapi kita anggapnya itu kebiasaan yang Biasa. baik-baik saja gitu. Baik-baik saja, karena tidak berdampak langsung. Nah, seperti Iya. merokok gitu Ya. kan. Itu kan menurut kita baik-baik saja, Pak. Makan junk food, fast Nah, food, itu kan baik-baik minuman, saja menurut kita. pewarna seperti pokoknya biasa saja dan nyaman-nyaman saja. Iya. Tapi padahal tubuh sebetulnya menolak itu semua, Pak, ya? Tubuh sendiri punya faktor antisipasi Oke. selama itu terkendali, tidak terkontrol. Tapi kan ada faktor adiksi, seperti merokok itu bukan lagi merokok tapi sudah adiksi, seperti kalau tidak pegang rokok. Canduan ya. Canduan. Oh. Sebetulnya kita tidak melarang orang merokok, tapi memahami antisipasinya. Jadi kalau kita Ada melarang keseimbangan. orang, berarti kita melarang kenikmatannya orang. Oke. Kita lebih cenderung memberi pengetahuan orang supaya orang memahami keseimbangannya. Kalau kita melarang, kita berhadapan dengan sebuah masalah. Tapi kalau memberitahu dan memberikan ilmunya, dia melanggar. Tapi sekali lagi saya katakan, melanggar terukur lebih baik daripada melanggar nggak tahu pelanggaran. Ngapain dosa lagi? Iya. Pengakuan dosa itu ya. Terukur itu kan dia lihat, sudah mau hampir finish nih, belok dulu, belok gitu, Oh, ya. oke. Iya. Kemarin kan Pak Konsen pernah singgung tentang apa namanya aterosklerosis. Ya. Nah, itu kan pasti ada hubungannya dengan keasaman tubuh atau radikal bebas dalam tubuh. Itu salah satunya. Seperti contoh nih, suatu hari orang bercerita bahwa LDL itu kolesterol yang jahat, Betul. HDL baik. Kok bisa, Pak? Padahal Tuhan ciptakan sempurna tubuh kita. Ya, kalau Anda mengerti hari ini begitu, kan bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah begitu. Jadi beberapa periode tahun 90-an masih diklaim buruk. Ya, saya mau kasih tahu unsur nih. Tahun 90-an kan dianggap kolesterol namanya triglycerid itu adalah buruk, ya. Ya. Tapi setelah tahun 2000 itu dianulir bahwa triglycerid tidak berbahaya, Aman-aman saja. aman saja. Lalu tahun 2000 sampai 2020 yang diklaim buruk itu LDL. Dan orang semua sepakat bahwa ada kolesterol jahat, ada kolesterol baik gitu loh. Ya, ternyata Anda tahu waktu kita makan, pertama itu kargo utama yang menjemput makanan adalah low density lipoprotein atau LDL. Setelah tersisa, baru HDL-nya datang mengambil sisanya, kira-kira cerita Ada awalnya yang begitu ketinggalan ya. lah istilahnya ya. Ya, yang tidak terakomodasi diambil, masukkan di hati. Nah, pertanyaannya, di mana buruknya LDL? Ternyata LDL ini juga rapuh sekali dengan unsur radikal bebas. Dia mudah teroksidasi, bercampur dengan kelompok lain seperti platelet, dia mudah rusak. Termasuk telomeres juga dia mudah rusak. Nah, ini menjadi satu kelompok yang terakumulasi, lalu jadilah namanya aterosklerosis. Persentasenya seberapa besar itu, Pak, kalau misalnya sampai terjadinya aterosklerosis ini? Kalau dari sekian jurnal banyak. sebuah kedokteran yang saya tahu, bahwa aterosklerosis yang sudah masuk kelompok trombus itu Black thrombus, 65% itu dari benang, dari fibrin. Tentu pertanyaannya fibrin dari mana, ya? Lalu kedua dari platelet 20%, jadi 65% dari fibrin, 20% dari platelet, 10% dari darah merah dan 1% dari darah putih, hanya 4% kolesterol. Kecil kontribusinya. Tapi bahasa medis, kolesterol ini menjadi cerita yang sangat panjang yang harus selalu menjadi cerita diantisipasi. Sampai-sampai makanan pun harus dikendalikan dengan yang mengandung unsur kolesterol. Nah, iya. Nah, tahun 2020-an ini sudah disinyalir bahwa kolesterol itu tidak berbahaya, malah berpotensi menjadi polipeptide atau menjadi bahan dasar pembentukan asam amino dan juga stem cell. Stem cell. Nah,
kondisi ini kan saya bilang orang awam masih sangat jauh untuk memahami itu. Stem cell Sampai itu Pak, apa sama itu dengan bahasa stem cell itu sel tunas? Sama. stem cell itu sebetulnya bahan dasar yang menjadi pembentukan sel baru ya. Sel baru ya. Sel baru. Nah, Karena di kita kan tubuh tahu manusia ini kan 120 titik hari stem itu cellnya itu banyak, bukan satu, karena jantung sendiri punya stem cell, mata punya stem cell. Makanya ada beberapa waktu yang lalu saya diundang untuk jalan-jalan ke Ukraina untuk menyuntik stem cell. Tapi yang menjadi tidak nyaman itu memang stem cell dari janin manusia. Oh. Ya tentu ada etika yang kita rasakan, tidak. Hanya sekarang kan banyak sekali mengklaim stem cell dari mana saja bisa. Betul. Ada Ya. buah, ada Manusia kan selalu ingin tahu, Pak. Nah, sifatnya adalah homorogan. Selalu ingin tahu. Jadi jangan kaget. Ikuti aja itu ilmu. Jangan suka membantah ilmu, karena Ya. ilmu tidak lahir serta-merta, Pak. itu ada risetnya ya. Makanya hari ini mungkin kita bercerita begini, ada yang berilmu bisa memprotes, ya protes juga bisa, karena Anda punya ilmu pengetahuan yang berbeda. Ya, ya. Jadi jangan resisten dengan ilmu, Pak. Karena kaya ilmu itu akan jauh lebih menguntungkan ya daripada belum berilmu sudah resisten dengan ilmu. Baik. Luar biasa. Saya nanti akan tanya lagi soal kolesterol gitu, Ya. Pak Kosan. Karena kan pada umumnya ketika kita cek lab gitu ya, periksa darah, wah kolesterolnya tinggi loh Pak, hati-hati. Kan biasanya ada warning seperti itu ya. Pasti. Nah. Itu jadi bintang merah gitu loh, Pak. Betul, rapotnya merah gitu ya. Hati-hati. Tapi kalau mendengar penjelasan Pak Konstan ini tadi, kan saya simpulkan fine aja, gak masalah gitu ya. Kan beliau sudah bilang waktu yang Iya lalu. kan, dari jurnal NCEP dari Amerika itu mengatakan bahwa 50% manusia di dunia meninggal stroke, serangan jantung, itu normal kolesterol. Itu jurnal. Lalu Kenapa diklaim? kenapa diklaim kolesterol menjadi begitu buruk ceritanya? Oke, nanti kita bicarakan lagi di sesi berikutnya Siap. gitu ya. Hmm. Masih bersama dengan Pak Konstantinus, CEO dari Health Wealth Academy. Jadi sahabat Prima, Anda bisa stay tune untuk mengikuti program Berani Bicara ini. Untuk Anda yang ingin bergabung, ikutan Berani Bicara, Anda bisa WA ke 088 2131 61 789.